Umat-umat Tuhan dimanapun berada, pada saat ini kita akan masuk ke sesi doa pertama kita. Kami masih mengundang sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun berada yang ingin didoakan, ingin memberikan ucapan syukur ataupun permintaan doa, dapat mengirimkannya melalui sosial media Hope Channel Indonesia dan call center yang tertera di layar kaca saudari masing-masing. Baiklah, pada sesi doa yang pertama ini, pada malam hari ini sesi doa akan dibawakan oleh Pendeta Wendra Situmorang. Saya akan memanggil Pendeta Wendra untuk hadir. Halo Pendeta, selamat sahabat. Halo, selamat sahabat ya Bima. Oke, bagaimana Pendeta? Sehat? Luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Baik Pendeta, pada malam hari ini kita akan masuk ke sesi doa, di mana nanti saya akan membacakan. Pendeta boleh memberikan ayat-ayat kekuatan kepada sahabat-sahabat kita yang telah memberikan dan meminta permohonan doa ya Pendeta. Baik. Sehingga umat-umat Tuhan mendapat kebahagiaan, kegembiraan dan kedekatan kepada Tuhan. Amin. Dengan ayat penguatan yang diberikan pada malam hari ini. Amin. Oke. Baiklah, terima kasih Pendeta. Baiklah, saya akan membacakan permintaan doa, ucapan syukur yang telah masuk dari sahabat-sahabat kita. Yang pertama dari Christine. Mohon didoakan untuk putra saya satu-satunya untuk bisa lanjut kuliah karena cuti untuk menjaga dan merawat adiknya yang waktu itu sakit, lupus, tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Dan saya hanya seorang single parent yang sedang berusaha untuk mencari nafkah untuk membiayai anak saya. Tuhan sediakan juga donatur untuk biaya kuliah putra saya tersebut dan masih banyak pembayaran yang tertunggak di kampus Unai. Terima kasih untuk doa-doanya. Ya, boleh diberikan ayat kekuatan untuk keluarga ibu ini ya Pendeta. Ya. Lalu ada dari Berta Mulyadi, mohon doanya Tadeus Teddy agar dijauhkan dari kuasa gelap yang menyerang tubuh, jiwa, dan rohnya. Sehingga saat ini beliau sedang sakit ya. Lalu dari Bapak Pisi Watimena, Shalom dan selamat berbakti dalam kebaktian Vesper. Saya Bapak Pisi Watimena sedang menjalani terapi. Tolong tetap didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan untuk 3 sahabat kita ini. Dipersilahkan. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari sahabat buat pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sepanjang 6 hari dalam minggu bekerja kita, Tuhan telah sertai kita. Hingga pada malam hari Sabat ini kita dapat bersama-sama di dalam perbaktian Vesper melalui Hope Channel. Terima kasih buat umat-umat Tuhan yang telah melayangkan permohonan doanya. Setelah saya dengar dan saya baca, ada banyak di antara umat-umat Tuhan yang mengalami pencobaan, yang mengalami beban di dalam kehidupan mereka. Ayat yang sering kita dengarkan, bahkan ini adalah ayat yang begitu terkenal, saya ambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada banyak jenis beban hidup, pencobaan, atau permasalahan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Melalui Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin saja ibu di dalam single parent memperjuangkan segala sesuatu kebutuhan dari anak-anak yang bersekolah. Firman Tuhan pegang dan imani Filipi 4 ayat 13 tadi. Kiranya ini menjadi satu kekuatan buat anak-anak Tuhan, buat umat-umat Tuhan di dalam menghadapi segala pencobaan yang dialami. Lalu Yesaya 59 ayat 1. Firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita.
Mungkin saja ketika kita menghadapi pencobaan, hendak melewati berbagai rintangan masalah kehidupan kita, kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, apakah Engkau tidak melihat dan merasakan apa yang aku rasakan? Tetapi pada malam Sabat ini, firman Tuhan menguatkan kita. Apapun permasalahan kita, apapun pencobaan yang kita alami, sesungguhnya Tuhan itu tidak jauh dari kita. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Selalulah berseru, selalulah bermohon kepadanya. Tuhan akan melihat bagaimana kita rendah hati, datang ke hadapannya untuk memohon kekuatan melalui pencobaan maupun pergumulan hidup kita. Lalu ayat berikutnya saya ambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mungkin persoalan, mungkin beban hidup, pencobaan yang kita alami pada saat ini adalah dari segi kesehatan kita. Untuk itulah pada malam Vesper ini, kita dapat bergabung di Hope Channel ini untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kiranya ini dapat menguatkan kita lewat ayat-ayat yang kita sudah dengarkan bersama. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Saya lanjutkan lagi untuk permintaan dari sahabat-sahabat kita. Ada dari Jens Atui, keluarga Atui Poluan dari Mandung Minahasa, Tenggara. Mohon dukungan doa untuk anak kami, Jihan, yang akan uji kompetensi di Poltekkes Negeri Manado pada bulan Maret ini. Kita doakan ya pendeta ya, ujian masuk negeri nih. Lalu ada dari Hotilove di NTT. Saya seorang pribester di gereja. Ada lagi masalah dengan jemaat saya di rayon. Mohon dukungan doanya ya. Ini permasalahan pribadi pendeta dalam gereja. Lalu dari Ibu Nisiong, Mama Daniel belum pulang. Tolong dibawakan dalam doa agar berhasil pulang. Sepertinya tidak di rumah ya pendeta, supaya anaknya juga tidak mencari-cari. Lalu ada dari Juis Jambu. Tolong doakan saya agar saya bisa belajar bahasa Inggris dengan baik, karena walau bagaimanapun cara saya belajar bahasa Inggris tetap juga saya tidak ingat ya. Ini pendidikan ya pendeta. Dari 4 sahabat kita ini boleh diberikan ayat kekuatan untuk mendukung mereka dan menguatkan mereka. Dipersilahkan pendeta. Baik, terima kasih Emima. Firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lalu yang kedua, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita hendak menyatakan sesuatu di dalam hati kita, di dalam impian kita, firman Tuhan katakan, rendahkan dirimu di hadapannya, di hadapan Tuhan yang kuat, oleh karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Lalu firman Tuhan juga di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita menyerahkan atau mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Harapan kita dalam setiap segala sesuatu yang kita akan lakukan ataupun yang akan kita mau capai di depan. Kiranya ini menjadi satu motivasi buat umat-umat Tuhan. Melalui ayat ini kiranya menjadi satu iman yang bertumbuh ya dalam kehidupan kerohanian kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi doa yang kedua. Pendeta jangan bosan-bosan dulu ya. Kita akan saksikan ke acara selanjutnya. Baiklah umat-umat Tuhan dimanapun berada, kita telah melewati sesi doa pertama kita sambil
Menunggu ke sesi doa kedua, kami tetap mengundang umat-umat Tuhan dimanapun berada yang ingin didoakan, dapat mengirimkan ucapan syukur dan permohonan doanya melalui call center Sahabat Doa Hope Channel yang tertera di layar kaca saudara dan saudari masing-masing. Saya akan membacakan kembali, pendeta dapat memberikan ayat-ayat kekuatan untuk sahabat-sahabat kita. Baiklah, dari Jimmy. Shalom pendeta, selamat sabat. Kami mohon didoakan. Banyak pergumulan yang kami hadapi. Tolong didoakan saya dan keluarga supaya diberi kesehatan selalu serta iman dan kekuatan. Ya, kita doakan pergumulan keluarga ini pendeta. Lalu dari Reni Takahidang. Shalom, selamat malam sahabat Hope Channel. Mohon didoakan suami saya Willem Sumampau sedang sakit stroke. Ada dari Fitri Sumampau Borusitorus. Mohon didoakan papa saya, Bapak Dr. J.H. Sitorus, saat ini sedang kena sakit stroke agar diberikan kepulihan. Dari sahabat kita Drinkhouse Tambunan, selamat malam, selamat sahabat. Mohon didoakan istri saya, RD Siregar, yang saat ini sudah lama menderita sakit stroke. Sekiranya Tuhan dapat menyembuhkan. Lalu dari Teddy Carlitos, selamat malam Hope Channel Indonesia dan selamat sahabat. Saya di Jakarta. Mohon doakan agar Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada saya. Dari kelima sahabat kita ini boleh diberikan ayat kekuatan untuk kehidupan mereka masing-masing. Dipersilakan pendeta. Baik. Terima kasih Yemima. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ini adalah ayat motivasi kepada kita semua yang menyatakan kepada kita bahwa kita manusia saja mengerti memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga, Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Dia tahu segala kebutuhan kita, Dia tahu segala pergumulan kita, dan biarlah sebagaimana halnya anak kepada orang tua, kepada Bapa, mintalah, rendahkanlah hatimu, sehingga dengan demikian Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita, apapun segala permasalahan kehidupan kita. Begitu ayat yang bisa saya sampaikan, ya Ima. Terima kasih. Oke, baik pendeta, saya lanjutkan dari Anne. Selamat sahabat, mohon didoakan agar Tuhan mengirimkan pembeli segera untuk tanah yang sedang kami jual untuk biaya pengobatan adik dan ibu saya. Ya, kita doakan keluarga ini. Lalu dari Jakmino Singkoy, Shalom, selamat malam, mohon bantu doa bagi saya sendiri saat ini sedang kena penyakit jantung. Lalu ada dari sahabat kita Unik Obe dari Kupang, Shalom sahabat Hope Channel, tolong didoakan pergumulan saya pribadi. Dari Mari Yuliani, selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong didoakan pergelangan tangan saya sedang sakit dan terkilir. Lalu dari Reni Takahideng, saudari Willem Sumampau sedang sakit stroke sudah 6 bulan. Kita doakan. Lalu dari Bapak Yohanes Lehen, Kalimantan Barat, mohon didoakan dalam doa. Kiranya Tuhan pulihkan secara sempurna anak saya, Pato, yang saat ini masih dalam tahap pemulihan saraf. Tolong dibantu dalam doa buat cucu saya juga, Desya, yang kena asma, agar Tuhan memberikan pemulihan. Dari 6 sahabat kita ini boleh diberikan ayat kekuatan, mereka semuanya sedang mengalami sakit. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pemirsa Hope Channel, pada malam Sabat ini, firman Tuhan yang dapat menguatkan kita, saya ambil dari Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang pantas Dia berikan untuk kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu menerima. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan.
atas apa yang Tuhan berikan. Dan biarlah segala sesuatu yang terjadi kepada kita, itu kiranya menjadi satu batu lompatan iman, sehingga kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu kira-kira Yemimah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih pendeta. Saya lanjutkan kembali dari Eldridge Vincent. Selamat sahabat, mohon doanya untuk saya secara pribadi yang akan memulai masa kerja saya di hari Selasa nanti, agar kiranya dapat memberikan yang terbaik selama masa pekerjaannya. Lalu dari Edi Pakasi, Shalom, selamat hari Sabat, tolong didoakan penyakit saya, lebih khusus penyakit prostat, sedang kambuh. Terima kasih atas doanya. Lalu ada dari Wastina Situmorang, tolong didoakan kesehatan ibu saya, Ibu T. Sianipar Opung Winda, supaya penyakitnya lekas sembuh. Dari Ellen Sahapati, tolong doakan saya karena saya dalam keadaan sakit malaria. Baik pendeta, boleh diberikan ayat kekuatan untuk 3 sahabat kita yang sakit dan 1 sahabat kita yang baru saja menerima pekerjaan. Dipersilakan pendeta. Baik, terima kasih Yemimah. Firman Tuhan yang saya ambil untuk itu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kepada pemirsa Hope Channel yang baru saja mendapatkan pekerjaan, dimanapun Anda berada pada saat ini, ingat, carilah dahulu kerajaan Allah. Biarlah yang terutama adalah Allah, lalu lakukan pekerjaanmu. Dan Wastina Situmorang itu adalah adik saya dan yang didoakan adalah ibu saya. Kiranya dapat menjadi satu motivasi juga melalui malam hari ini. Biarlah penyakit, segala penyakit yang dirasakan oleh seluruh pemirsa Hope Channel pada malam hari ini, Tuhan akan angkat dan Tuhan akan berikan kekuatan untuk menghadapi ataupun untuk menang di dalam melawan segala penyakit yang diderita. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta. Saya lanjutkan kembali dari Arune, mohon didoakan untuk ayah saya yang masih dalam proses penyembuhan, dan saya juga ingin didoakan untuk kekuatan dan keberanian untuk menyambung pembelajaran. Sepertinya sekolah lanjutan ya pendeta. Lalu dari Roy Lodarmase, selamat hari Sabat, tolong didoakan Ibu Flora di Merauke dalam kurang sehat dalam pergumulan adiknya mengikuti kuliah di Manokwari baru pertama sekali. Semoga lancar. Kita doakan 2 sahabat kita ini dan diberikan ayat kekuatan. Dipersilahkan pendeta. Baik, kepada kedua permohonan yang baru saja kita dengarkan, Mazmur 65 ayat 2. Engkau yang mendengarkan doa kepadamulah datang semua yang hidup. Jadi sudah sangat tepat kita berada di saluran Hope Channel Indonesia pada saat ini. Pada malam Vesper ini, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang selalu mendengarkan doa kita. Tuhanlah yang dekat dengan kita. Bahkan seluruh makhluk yang hidup, yang bernapas, itu semua ada di dalam tangan Tuhan dan di dalam kendali Tuhan. Itu kiranya dapat menguatkan kita untuk menguatkan motivasi kita di dalam melewati ataupun di dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan kita. Yemimah. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Kita lanjutkan untuk sesi doa terakhir. Nanti saya akan membacakan beberapa poin, pendeta dapat memberikan ayat kekuatan, dan nanti di penutup pendeta dapat memberikan kesimpulan dan juga doa tutup atas segala kesaksian dan permohonan doa yang telah kita bacakan dan yang belum sempat dibacakan. Baiklah, saya lanjutkan dari Ian Tambunan. Selamat Sabat, tolong didoakan ibu saya supaya diberi kesembuhan dari segala penyakit dan diberi kesehatan. Lalu ada dari Bapak Yuneti Dekemo, tolong didoakan saya sedang sakit pinggang rusuk, kiranya boleh disembuhkan. Lalu dari Tri Wahyuni, selamat malam dan selamat Sabat, mohon didoakan kiranya Tuhan tetap menyertai kami sekeluarga bersama anak cucu selalu sehat dan setia kepada Tuhan. Lalu dari Ersita Situmorang, selamat Sabat bagi umat Tuhan, tolong doakan kami, keluarga kami agar tetap setia di dalam Tuhan.
keluarga saya, anak-anak mantu cucu, Benedik dalam pergumulan, semoga ia pulih seperti sedia kala. Dari 7 sahabat kita ini, boleh diberikan ayat kekuatan. Ada yang memohon doa sedang sakit, agar keluarga dapat dijauhkan dari mara bahaya, lalu ada teman-teman yang menghadapi pergumulan. Dipersilahkan pendeta. Baik, terima kasih ya Mima. Ya. Kembali kita buka firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 39. Firman Tuhan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kiranya ayat ini menjadi satu motivasi buat kita di dalam kehidupan kita ya Mima. Oleh karena terkadang banyak yang kita harapkan itu tidak seperti yang kita terima atau kenyataannya. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, biarlah kita selalu menyerahkan, ya, menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah hanya Dia yang memberikan rencananya kepada kita. Sebagaimana firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Ya, sekali lagi saya bacakan ya. Lalu katanya kepada mereka, ya, 39, Matius 26 ayat 39 ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sering sekali terkadang kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ya, terkadang Tuhan, biarlah kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Padahal Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dan marilah kita selalu bertelut, merendahkan hati ke hadapannya, agar kuasanya sajalah yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu ya Mima. Oke, baik, terima kasih pendeta. Mungkin pendeta bisa memberikan kesimpulan dan ayat kekuatan terakhir untuk seluruh pokok doa yang telah masuk pada hari ini, yang belum sempat kita bacakan juga, dan yang sudah kita bacakan, dan pendeta boleh dapat memberikan doa terakhir bersama. Oke, baik. Boleh saya utarakan ilustrasi ya? Ya, dipersilakan pendeta. Ya mungkin ini tidak sempurna ilustrasinya, tetapi saya ingat begini. Suatu kali ada seorang yang bermimpi, di mimpinya itu dia bertemu dengan Yesus di tepi pantai. Layaknya tepi pantai ada banyak pasir di sana. Pada saat itu mereka berdua berjalan-jalan di tepi pantai. Lalu seorang yang bertemu dengan Yesus di dalam mimpinya ini, dia selalu menoleh ke belakang. Ketika mereka berjalan, dia selalu menoleh ke belakang. Dia melihat ada 2 pasang kaki di pasir itu, ada 2 pasang jejak kaki. Ketika di satu langkah, ketika dia menoleh ke belakang, dia hanya melihat 1 pasang kaki di sana. Lalu dia berpikir, kenapa hanya ada 1 pasang kaki? Yang biasanya ada 2 pasang kaki di atas pasir ini ketika kami lewati bersama. Lalu dia bertanya kepada Yesus pada saat itu, Yesus, Engkau sungguh amat baik. Engkau telah datang ke dunia untuk menggantikan kami yang berdosa. Dan aku melihat ketika aku menoleh ke belakang, selalu ada 2 pasang kaki, kakimu dan kakiku. Tetapi suatu kali aku melihat hanya ada 1 pasang kaki, yaitu hanya kakimu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itulah pertanyaan dari seorang ini. Lalu Yesus mengatakan, anakku, engkau adalah anakku yang kukasihi. Aku sangat menyayangimu. Benar, tepat perkataanmu. Ada 2 pasang kaki yang engkau lihat. Tetapi pada saat engkau melihat hanya sepasang jejak kaki yang ada di pasir, kaki itu adalah kaki. Engkau pada saat itu menghadapi pencobaan. Aku gendong di belakang tubuhku, sehingga hanya kakiku lah yang kelihatan di hamparan pasir pantai itu. Di dalam kehidupan kita, sering hal yang seperti ini kita hadapi.
pada waktu kita tidak menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita, sering kita bergembira, sering kita menyatakan terima kasih kepada Yesus. Tetapi ketika pencobaan datang menghampiri kita, kita melihat, kita merasa bahwa kita sendiri melalui kehidupan ini, melalui ilustrasi tadi. Mari kita menyadarkan diri kita, mengingat kembali bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika hanya sepasang kaki kita lihat, kita menoleh ke belakang, itu pada saat Tuhan menolong kita, pada saat Tuhan menggendong kita, dan pada saat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menemani kita menghadapi badai pencobaan. Filipi 3 ayat 14, ayat yang saya suka untuk bagikan kepada kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita sehingga kelak ya, pada waktu Tuhan campur tangan, maka Tuhan yang akan berkuasa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, pendeta, boleh dibawa dalam doa. Oke, baik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu pula yang kami sembah dan kami puji namanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, hati kami bersyukur oleh karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang 6 hari bekerja kami. Engkau telah jagai kami, Engkau telah berikan kesehatan kepada kami, Engkau telah berkati kami, hingga pada malam Vesper ini kami dapat bersama-sama bersatu untuk mendengarkan firman Tuhan, saling menguatkan di dalam segala permohonan doa kami lewat Hope Channel Indonesia ini. Tuhan, biarlah firman yang baru saja kami dengarkan di dalam sesi permintaan doa kami menjadi firman yang bertumbuh dan berkuasa dalam kehidupan kerohanian kami. Ada banyak persoalan hidup, ada banyak pencobaan yang kami hadapi Tuhan. Di antaranya mungkin di dalam kesehatan kami. Biarlah melalui firman yang hamba-Mu bagikan, kami selalu beriman kepada Engkau saja. Oleh karena Engkau adalah tabib besar kami, oleh karena Engkau adalah dokter agung kami, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau tahu seluruh isi daripada tubuh kami, bahkan peredaran darah kami Tuhan. Biarlah jari-Mu yang penuh dengan kuasa itu menjamah tubuh umat-umat Tuhan yang kurang sehat, yang dalam perawatan. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar itu menjadi berkat, kekuatan, dan kesehatan buat mereka Tuhan. Biarlah di dalam pengharapan bersama Yesus Kristus, mereka akan mendapatkan kelegaan, mereka akan mendapatkan satu semangat di dalam menghadapi pencobaan yang mereka alami. Jikalau ada di antara mereka juga Tuhan yang pada saat ini mencari pekerjaan, mencari jodoh, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar mereka merasakan sukacita di dalam kehidupan pribadi mereka. Jikalau ada di antara mereka pada saat ini yang lemah iman, biarlah Tuhan tunjukkan kuasa-Mu kepada mereka, agar mereka juga merasakan bahwa Tuhan itu begitu besar, begitu dahsyat. Dari segala pencobaan yang kami alami, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Yakinkan kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan rohani, agar kami selalu mengingat Engkau di dalam kehidupan kerohanian kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, kepada pemirsa Hope Channel dimanapun mereka sekarang berada, di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan yang campur tangan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang telah memberikan kesaksian. Biarlah melalui kesaksian yang diberikan, iman kami dapat bertumbuh ke hadapan-Mu Tuhan, agar kami dapat menyadari bahwa kami hanya makhluk ciptaan-Mu dan Engkau adalah ciptaan kami. Biarlah kami selalu menyerahkan hati kami ke hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati
pemirsa Hope Channel dan juga Hope Channel Indonesia ini menjadi saluran berkat yang mengubah hidup umat-umat Tuhan semakin dekat ke hadapan-Mu. Memberkati seluruh kru yang bertugas, biarlah pelayanan mereka juga menjadi berkat buat mereka dan juga menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari Sabat yang Kau telah berikan. Biarlah malaikat Tuhan menjaga melindungi kami ketika kami beristirahat pada malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dalam keadaan segar untuk memuliakan nama Tuhan di hari Sabat-Mu yang kudus. Di atas segala permohonan kami, mohon ampun atas segala dosa kami, karena kami berdoa melalui nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Baik pendeta, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita akan berjumpa di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih pendeta, selamat Sabat. Terima kasih ya Mima, terima kasih Baik. kembali. Selamat Sabat.